satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur sore yang indah ini Tuhan, kami masih boleh beribadah Boksu Hari Sanusa. Kau urapi kami semua, kau pakai link Zoom FM ini Tuhan, untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang melayani Pak Joni, Iskandar, juga teman-teman kami yang hadir, kiranya yang belum hadir pun kau percepat langkah mereka untuk bisa hadir mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami peraskan doa yang ada di dalam satu nama. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan Pak. Ya. Pak Paul ya. Baik. Shalom Pak Paul. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, kamu saja. Kamu saya. Ya. Awas pelan-pelan, jatuh saja, pagi-pagi jatuh. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan
kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, masih dalam suasana Imlek, maka saya pilihkan satu lagu dengan irama Mandarin ya, dengan lagu Berkat Anak Cucu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan tidak akan membiarkan anak cucu kita meminta-minta, karena kasih Allah sungguh besar untuk kita. Haleluya. Berbahagialah semua orang yang percaya, karena anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengasihi kita dan semua anak cucu kita. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oke, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sambut firman Tuhan dengan lagu Jadikan Aku Rumah Doa. Tolong itu ada mic yang terbuka, tolong dimatikan. Pak Yohanes tolong bantu. Ada mic yang terbuka, silakan ditutup dulu. Bersama dan juga foto bersama. Dan juga makanan-makanan yang tadi disiapkan ini saking antusias dan semangatnya para Ibu Lydia, mic-nya ditutup Ibu Lydia. Kenapa, Pak? Mic-nya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, sebab Engkaulah Allah yang patut untuk disembah. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Boksu Hari Sanosa untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan maaf, saya juga mengerti tidak semua ikut merayakan Imlek, tapi buat yang ya umumnya kalau keturunan Tionghoa ya ikut gak ikut tetap aja merayakan. Ya, Tuhan berkati, kung Xin Nian Jing Pu, Wan Si Ru Yi, Nian Nian Yu Yi, Xing Xiang Si Chen. Yang nggak ngerti ya wes salah sendiri. Ya Pak Brahmana Sembiring ya, haleluya. Nggak semua. Kalau kungsi Pak saya sedikit untuk teman-teman itu sudah mendunia. Ya, di kemana-mana pasti kungsi Pak saya. Tapi sebetulnya itu bukan ucapan selamat tahun baru. Itu selamat supaya kita jadi kaya. Ya, jadi cocok lah sama teman-teman, beberapa teman-teman yang maunya berlimpah-limpah ya cocok lah. Maunya kaya ya cocok lah. Tapi sebetulnya itu bukan ucapan selamat tahun baru, bukan. Itu kenapa? Karena Tiongkok ratusan tahun yang lalu ketika dijajah oleh 8 negara ya dan lain sebagainya itu Tiongkok itu miskin, kin. Kalau sekarang orang merasa miskin, Tiongkok itu dulu miskinnya luar biasa. Semua yang kaya hanya beberapa, yaitu tuan-tuan tanah dan lain sebagainya. Sehingga si rakyat ini berharap pada tahun yang akan datang bisa berubah nasib lah bahasanya lah. Ya, gitu. Jadi begitu ketemu pagi-pagi sudah mengucapkan kungsi Pak Chai ya. Dia berharap dia ucapan kepada dia supaya dia bisa berubah ekonominya. Yang sini juga ucapkan yang sama sehingga ya akhirnya jadi mendunia ini kungsi Pak Chai karena nggak ada orang yang nggak mau kaya. Pendeta aja banyak yang mau kaya kok. Nggak ada pendeta mau miskin. Ya, sedikit ya untuk kungsi Pak Chai ya. Oke, Bapak Ibu. Tahun 2003 telah berlalu, tahun 2024 sekarang sudah kita lalui. Ya, Imlek baru lalu dan lain sebagainya. Ini hari pemilu. Ya, haleluya. Ya, kalau memang pilihan kita tetap kita teman. Jika bukan pilihan kita yang terpilih, ya tetap kita teman. Jangan gara-gara pemilu terus kita musuhan nih. Nggak lucu dah ya. Ya, menurut saya sih begitu ya. Jangan gara-gara itu. Sini saya ada satu tulisan gambar bagus. Jangan sampai pertemanan kita hancur cuma gara-gara kita beda capres. Gitu ya. Tolonglah ya. Oke. Ya, Firman juga mengatakan kan ada masanya semuanya, ada kalah, ada menang dan lain sebagainya. Dan itu kalau di Chinese-in ya yin dan yang gitu istilahnya. Ya, yin dan yang itu bukan soal hanya berhala dan sebagainya. Yin dan yang itu panjang lawannya pendek, banyak lawannya sedikit ya, dan macam-macam gemuk lawannya kurus. Itu yin dan yang itu sebetulnya. Cuman ya kadang-kadang orang yang tidak mengerti, beberapa teman yang berafiliasi ke barat itu ya whatever come from China itu semuanya berhala gitu. Jadi susah ya susah ngomong. Ya, oke. Lalu sini tahun telah berganti dan tidak pernah akan kembali. Saya percaya semua setuju ya. Haleluya. Usia pun berkurang. Saya nggak tahu apakah semua merasa bertambah usianya, saya nggak tahu. Karena kalau ulang tahun kan semua panjang umurnya padahal menurut saya sih berkurang ya. Nggak tahu setuju atau enggak ya. Juga bisa-bisa juga kecuali mungkin Pak Kote rambutnya hitam tuh tadi saya lihat tuh. Ya, rambut sudah tumbuh uban, tubuh pun semakin melemah ya. Lalu masihkah kita sebagai yang masih punya orang tua
mengerti kehendak Tuhan bagi kita sebagai anak yang telah dibesarkan dan berhasil. Ya, kenapa ini hari Imlek itu kan bukan hanya bicara soal makan-makan, soal baju merah, soal kyonghi-kyonghi, angpau dan sebagainya. Bukan hanya soal itu. Karena buat orang Tionghoa yang penting adalah xiaosun. Xiaosun itu hormat kepada orang tua. Ya, karena orang Tionghoa paling penting kata-katanya lah ya, Paesan Xiao Wei Xian. Itu artinya kita berbuat baik ratusan kali atau ribuan kali pun bagus sebetulnya. Tapi kalau tidak menghormat orang tua, maka itu jadinya nol. Jadi biar bagaimana juga, apalagi kita anak-anak Tuhan. Firman juga mengajar kita hormat orang tua kok. Ya, jadi kalau kita nggak hormat, nah di sini saya sharingkan kenapa kecil. Apa tuh? Kita sayangkan ya generasi kita ini mungkin banyak kesukaran ketika berbicara dengan anak-anak sekarang, termasuk yang mengaku Kristen dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Menurut saya ada tugas kita juga, bukan hanya membawa mereka mengenal kepada Yesus, tapi juga membawa mereka menghormati orang tuanya di rumah. Karena di gereja luar biasa mereka, ya. Mereka luar biasa di gereja, wah, melayani, bahkan berkorban mengenai uang, waktu dan lain sebagainya, bagus semuanya. Tapi bagaimana dengan yang di rumah gitu istilahnya? Karena saya banyak terima, saya nggak tahu Bapak Ibu terima atau tidak, saya juga nggak ngerti. Tapi yang saya terima banyak sekali gambar video-video yang menunjukkan bahwa sekarang ini orang-orang anak-anak sekarang ini tidak mau urus orang tuanya, apalagi kalau mereka orang tuanya menyusahkan, entah itu kena stroke atau bahkan sakit dan lain sebagainya, sehingga mereka dilempar ke panti jompo, ya, yang nganter anaknya lagi, melepaskan hak mereka diserahkan kepada panti jompo. Dan terlalu banyak kesaksian juga sama saya sekarang dibuang sama anak saya begini dan lain sebagainya. Ya, kemarin juga saya terima IG dari orang, dia memang sudah sakit kanker kemana-mana ya, tapi anak-anaknya sepertinya nih orang tua sudah mau meninggal gitu. Jadi buru-buru mesti teken lah supaya supaya bisa bagi-bagi lah. Jadi kadang-kadang ya bukan salah sih ya. Cuma kadang-kadang sedih juga sih. Mati belum, anak-anak udah pada ribut gitu istilahnya gitu. Maka itu ini hari saya bicara mengenai berbakti pada orang tua. Karena ini sangat penting buat khususnya keturunan Tionghoa. Tapi saya percaya juga walaupun teman Anda dari suku apapun juga saya rasa sama saja sih ya. Bukan berarti tidak harus orang tua sih, tidak harus hormat orang tua kan begitu kan. Apalagi kita anak Tuhan, kita bukan anak hantu gitu. Tapi sayang sekali ya. Menurut saya lihat banyak sekali ketika firman ini saya bawakan di beberapa gereja, ya suara positif tentu dari para orang tua. Anak muda juga ada yang salamin saya, terima kasih Opa dan lain sebagainya ya. Ya mereka merasa diingatkan ya. Karena bagi saya maaf sekali banyak sekali orang-orang mau Kristen mau enggak ya ternyata sama orang tua tuh kita ini yang tua tuh sepertinya menyusahkan gitu. Ya, menyusahkan hidup mereka sehingga mereka terganggu dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa mereka ketika kecil yang menuntun mereka untuk berjalan saja dan membersihkan segala macam makanan yang tumpah, kencing yang ya apa tuh pipis ya itu sembarangan, semua adalah orang tua. Nah, ketika sekarang yang tua ini sudah jalan susah, ya sudah nggak bisa pakai segala macam, akhirnya ke sana ke sini, ada juga yang maaf ya demensia, yaitu pikun ya, sehingga merepotkan sang anak dan anaknya kebanyakan marah semuanya. Ada sebuah kisah yang saya pernah kisahkan kalau nggak salah, tapi sini saya belum mungkin ya. Ada seorang mama tua, dia duduk di sofa baru anaknya, dan di sebelahnya ada cucunya.
Lalu si cucu berteriak kepada bapaknya yang sedang urus komputer, ya, "Pa, si Oma pipis atau ngompol lah, bahasa jelasnya lah, ngompol di sofa." Wah, anaknya buru-buru datang, ya. Lalu dia marah sama mamanya. "Mama udah dibilangin suruh pakai pampers, kenapa sih mama nggak lupa melulu?" Si mama diem aja, ya. "Udah pindah sana dah tuh. Bangkunya, sofanya mahal, tahu nggak apa? Mah," katanya gitu. Si mama nggak bisa apa-apa, dia hanya pindah tempat. Tapi ya maaf ya, kan basah. Jadi tempat pindah tempat juga basah juga gitu istilahnya. Nah, si papa ini lupa di sebelahnya ada cucu, ada anaknya maksud saya, ya. Dan anaknya dengar. Kena papanya ngomong, "Mama kalau terus-terus begini, aku kirim ke panti jompo aja deh. Aku pusing ngurusnya. Capek." Si anak dengar, si kecil nih. "Nah, papa, nanti kalau papa sudah tua, saya juga mau kirim papa ke panti jompo." Setelah dengar itu, bapaknya baru diem. Ada lagi kisah satu lagi. Mungkin lebih lebih parah lagi menurut saya sih. Eh, Misalkan saya ini orang tuanya ya gitu ya, gaji gampang ya lah ya, jangan omong orang lain ya. Saya setiap bulan mesti ke rumah entah Pak Joni atau Pak Ko ya, hanya sebagai anak ya, untuk mengambil uang 150.000 rupiah saja. Dan datanglah saya, kalau zaman sekarang, kalau dulu naik naik apa bajai, sekarang ya naik mungkin naik Grab lah ya Bang kali ya. Setelah itu sampai di situ rumahnya, oh rumahnya hebat, mentereng, bagus sekali, luar biasa, orang kaya, anaknya kaya. Lalu si papa lihat di depan ada satpamnya, security, keren ya. Dia tanya, karena udah kenal, "Woi, loh kok ada anjing baru nih? Berapa biji? Ada 5, bos." Waduh. "Anjing apa nih?" "Oh, ini anjing mahal." Si papa heran, "Berapa duit ya satu anjing?" "Wah, ini paling sedikit 50 sampai 100 juta Pak, satu Pak." Oh, si papa hanya bisa, oh. Si papa nanya lagi karena nggak ngerti kan ya. Dia paling dulu kan, zaman dia kan dulu anjing kampung. Ya, jadi nggak usah dikasih apa-apa. "Oh, ini makanya mau spesial dog food, Pak." Gitu. Lalu kalau sakit, wah mesti panggil dokter. Spesial urus ini dokter hewan yang spesial gitu semuanya. Semua serba spesial. Dan muat makan 1 bulan jutaan biayanya. Belum dokter dan lain sebagainya. Si papa dengar ini tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya berbalik badan, bukannya marah. Tapi dia berbalik badan dan air matanya keluar dan dia pulang. Untuk papa, untuk mengambil 150.000 rupiah harus datang ambil, tapi untuk anjing bisa jutaan. Nah, di sini saya tergerak sebagai ya teman dari semua Bapak Ibu, juga sebagai hamba Tuhan. Saya lihat banyak sekali anak-anak sekarang, aduh, bahasanya beda, pola pikirnya beda, caranya juga otomatis beda. Dan saya berusaha untuk mengerti, bukan menerima loh, mengerti. Oh, anak sekarang begitu ya. Syukur-syukur masih mau dikasih tahu. Tapi susahnya luar biasa. Tidak mudah. Nah, ini barangkali kalau Bapak Ibu cocok sebagai hamba Tuhan. Saya bukan bilang tidak boleh bicara soal Tuhan. Karena firman juga, hukum nomor 1 adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tapi hukumnya kan gak berhenti di situ. Kan masih nyambung. Kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Tuhan yang gak kelihatannya dia, waduh, dia mau bela mati-matian gitu. Sementara orang tuanya, mereka tidak urus. Firman juga mengatakan, kalau kita baca di mana ya, saya bacakan saja supaya cepat ya Bapak Ibu. Mana dia ya? Ada ayat yang cukup panjang loh ya. Markus
7 ayat 10 sampai 13 ya. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ya saya percaya anak sih gak berani ngutukin orang tua lah. Cuman ngomel beranilah, ngamuk beranilah, marah beranilah ya. Kira-kira begitulah. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, papa mama, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Ini terjadi di mana-mana menurut saya. Dan ini dimanfaatkan, sorry aja ya. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi bapak mamanya nggak diurus. Yang ngomong Yesus. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Mungkin kita akan lari dari kata-kata adat istiadat. Oh enggak apa? Kata pendeta saya kok. Selesai. It's up to you lah. Saya pernah berapa puluh tahun yang lalu kira-kira ya. Diundang sama teman saya minta tolong karena dia tidak bisa menjelaskan. Dan akhirnya saya ke daerah dekat saya sini. Saya datengin walaupun saya nggak kenal. Papanya masih belum Kristen, papa mama. Anak dan mantu masih numpang hidup di rumah papa mama. Apa yang terjadi? Kenapa saya diundang? Karena menurut teman saya yang mengundang saya ini, dan menurut orang tuanya juga, ini ajaran siapa nih begini? Karena si anak merasa, kata pendeta dia, semua patung-patung yang ada di rumah papanya itu harus dihancurkan. Entah itu patung Fuluso atau patung yang lain, atau apalagi patung naga gitu. Wah, harus dihancurkan. Nah, si papa kan nggak ngerti. Mana mau terima? Dia beli patung-patung itu bukan untuk disembah kok, hanya untuk pajangan. Apa orang Barat nggak pakai patung-patung? Mau ke Italia kayak, mau ke Perancis kayak, mau ke Jerman kayak, di mana-mana banyak patung semuanya. Itu aja. Kenapa? Kalau Chinese punya tuh semuanya berhala gitu. Si papa sampai nggak ngerti. Akhirnya mereka berharap saya menjelaskan kepada si papa mama. Saya tidak. Saya malah ngomong sama si anak sama si mantu. Saya tanya mereka, gerejamu gereja apa? Oh, gereja A katanya. Oke, good, bagus. Saya bilang, ajarannya apa? Pertama dia bingung, tapi akhirnya dia belakang-belakang dia ngerti. Kasih, mengasihi, opa. Oh ya, oke. Sudah kau lakukan. Mereka diem. Kau tahu apa artinya kasih? Jangan cuma di Alkitab tuh, kasih pasti lemah lembut. Itu semua juga hafal. Kasih adalah engkau mengerti bapa mamamu atau mertuamu ini yang belum mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang beda dengan pemikiran Kristenan. Jadi Anda harus memberikan pengertian itu. Jakarta benar Prabowo. Daerah Tasik, Jawa. Halo. Di mute. Ya setelah itu dia baru diem. Karena kita bicara kasih mengenai mudah sekali gitu. Tapi sementara kita ini mau bawa cara kita, orang yang tidak percaya, tidak jadi Kristen bahasanya, pasti neraka. Orang yang Kristen pasti surga. Kita boleh beda pendapat, sungai dua sisi, kanan kiri. Happy-happy. Bagi saya, sorry. Banyak kok Kristen yang nggak karuan. Apa ke gereja langsung masuk surga? Itu kan cuma ngomongan yang ada di mimbar. Ya itu pendapat beliau, ya kita hargailah. Saya sih begitu. Kalau kita mau dihargai orang, hargailah orang. Itu aja bahasanya. Nah, kita kalau mau dihargai oleh teman-teman kita, saya sering juga ngomong, kalau kita mau menginjili ke daerah Glodok tuh, daerah pecinan, apa pakai country song? Hello.
Nggak masuk. Mesti pakai nih. When I need you, Toseng, I need you, Cipeng. Itu baru masuk. Kalau kita mau menginjili tukang becak dulu, Jakarta sudah nggak ada becak ya. Apa kita pakai lagu lain? Apa tuh? Waltz, misalkan ya, atau quick step atau segala macam lah, ya, Jave dan lain sebagainya. Ya kita mesti pakai dangdut lah, baru masuk. Kita yang mengaku sudah ahli teologi ya oke, good. Tapi kalau Anda ketemu anak SD, dia pun mesti pakai bahasa SD. Kalau nggak anak SD-nya kasihan, nggak ngerti. Anda mau buka Alkitab bagaimana juga orang nggak ngerti. Nah, tujuan kan supaya orang mengerti dan menerima. Bukan sekedar baca Alkitab dan tanpa mengerti apapun juga. Dan kalau kata mengertinya buta. Nah, ini yang repot. Maka itu urusan xiaosun ini, hormat atau berbakti kepada orang tua, sangat penting. Karena di Alkitab juga sama pentingnya. Bukan berarti kurang penting. Ya. Karena huruf xiao itu terdiri dari 2 huruf. Kalau Mandarin ya, saya nggak bisa tampilkan ya. Atasnya lao, tua, ya, atau sudah berusia, kayak saya begini ya. Bawahnya zi, anak. Jadi huruf xiao digabung, maka jadi xiao. Ya. Lao sama zi digabung jadi xiao. Xiao ini ya biar bagaimana yang tua tetap di atas. Bukan berarti dibalik yang muda di atas, yang tua di bawah. Nggak ada. Anda mau S berapa kek? Silakan. Anda mau kaya bagaimana? Silakan. Kalau Anda hidup tidak hormat orang tua, jangan kata kita ajaran Chinese. Ajaran firman juga Anda nggak diberkati kok. Iya. Ya. Kita teruskan ya. Nah, sekarang jika kita tanya sama anak-anak ya, anak-anak yang muda di gereja gitu. Mau sukses, mau diberkati? Jawabannya semua, amin. Ya udah nggak salah sih, ya amin lah. Siapa sih yang nggak mau? Munafik banget kita kalau nggak mau. Gitu aja bahasanya ya. Nah, kalau mau tidak mau, kita harus hormat pada orang tua. Loh kok gitu? Ya, oke, kita jangan berdebat deh. Lihat ayatnya aja deh. Kita kan Kristen, ya udah pakai ayat deh. Kalau nggak pakai ayat kan katanya, wah ini udah pendapat sendiri, cocokologi dan lain sebagainya. Loh, oke. Ya, kita lihat ya. Keluaran 20 ayat 12 semua sudah hafal. Ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hebat kan? Jadi kita hidup namanya lanjut umur tentu minimal lah berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan atas pertolongannya, penyertaannya dan sebagainya, sehingga kita bisa terus umur walaupun menghadapi segala macam kesulitan, tetap bisa melewatinya sehingga lanjut umur kita di tempat dimanapun Tuhan mengizinkan kita berada. Ini firman Tuhan. Kalau kita baca Ulangan 5 ayat 16, kembali lagi sama kurang lebih. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Berarti diperintah, bukan boleh lakukan, boleh tidak, suka-sukamu lah. Yang penting ke gereja, yang penting lu kasih kolektor dan perpuluhan, bukan itu bahasanya. Ini lu mesti jalanin. Jangan sok kelihatan suci gitu istilahnya buat saya, sorry ya. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang untung siapa? Kalau kita melakukan ini, yang untung siapa? Tuhankah? Atau kita sebagai anak-anak? Kita mau nggak kita jangan, maaf ya, saya minta maaf lah semuanya lah ya. Saya nggak begitu setuju loh. Kayak apa kita setuju nih? Pak Joni dah, tolong dah, atau Pak Kok, atau Pak ini Joni Iskan atau ibu-ibu lah semua lah. Mau nggak kita dipanggil namanya kita anak-anak? Hey John, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau kan? Minimal papa lah. Betul kan? Nah, yang barat tuh nggak semuanya bener. Sekarang kalau kita ngomong-ngomong berhala-berhalaan, apa di barat nggak ada berhalanya? Ayo, silakan ke Italia kek.
kemana kek, Yugoslavia kek, ke Eropa Timur kek, Eropa Barat kek, Inggris kek, semua ada Dracula, ada vampire, gereja setan bahkan dari Amerika. So, hello, kenapa kok diem semuanya? Ajar-ajarnya aneh-aneh semua keluar dari Barat kok. Tapi kita semua gereja diem. Karena afiliasinya ke Barat memang. Ya udah terserah lah. Mereka juga nggak mau terlalu ini. Silahkan lah. Tapi marilah, jangan mengecilkan ada istiadat atau kebiasaan atau yang sekarang kita sebut kearifan lokal dari suatu bangsa. Kita mau ke Amerika Latin, apa nggak kena voodoo? Hah? Afrika sama juga, apa nggak ada voodoo-nya? Tapi ada salibnya juga. Apa kena ada salib lalu selesai semuanya? Saya jadi bingung tuh, saya nggak ngerti saya tuh. Saya nanya ini karena saya nggak ngerti, terang aja. Kalau yang ngerti kasih tahu lah nanti lah ya. Kalau kita teruskan lagi, Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti semuanya sama nih ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Bahkan tambahan penting lagi sekarang. Tinggal kita aja mau bagaimana reaksi kita. Seperti yang nyata dari Injil ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kembali yang untung siapa? Kalau kita sebagai hamba Tuhan mengajarkan ini kepada anak-anak kita yang sekarang, yang generasi Gen Z lah, generasi milenial lah, segala macam, yang bahasanya udah kadang-kadang juga kacau balau. Belum lagi Bapak Ibu, sorry, tiba-tiba teringat, lihat tuh di televisi, ya. Tempo hari yang pertama kali yang kita lihat nih di televisi ada yang terjadi di Kelapa Gading, lalu di Sunter, kemarin-kemarin di PIK loh. Apa sih Pak Hari? Itu homoseks. Apa gereja diam? Itu generasi muda kita. Atau kita takut? Saya nggak tahu itu yang mana tuh. Sedih kadang-kadang. Kita lolos, terima kasih Tuhan. Anak kita betul lolos. Apalagi cucu nanti. Dunia bukan semakin baik kok. Kalau jemaah ada hamba tuh, oh dunia akan jadi semakin baik. Saya suka bingung. Apa benar lu ngomong gitu? Dunia firman mengatakan semakin jahat kok. Semakin lulu gua-gua. Pada ribuan tahun yang lalu, pepatah Tionghoa sudah mengatakan, Tianxia yulang po, ike sezang po, ling sudah cingkeng po. Apa sih Pak Hari? Oke, saya terjemahkan. Ya, ribuan tahun yang lalu, karena kebudayaan Tionghoa 5.000 tahun. Oke, ya, sudah ditulis quotes ini, ya, pepatah ini. Di bawah kolong langit ini ada dua yang tipis. Itu waktu Tionghoa baru menciptakan kertas. Jadi diambil contoh kertas. Satu setipis kertas, yang satu lagi kasih di antara manusia akan lebih menipis. Itu udah ribuan tahun yang lalu udah ngomongin. Sekarang terjadi. Orang tua nggak mau tahu, lempar ke panti jompo, selesai. Di depan sekolah TK banyak ibu-ibu berdiri untuk menjemput anaknya. Benar, kalau nggak anaknya hilang. Betul, nggak salah sih. Cuma saya suka tanya, kenapa di depan pintu rumah jompo tidak ada anak-anak yang berdiri untuk jenguk bapak mama? Apalagi Imlek begini. Berapa banyak orang tua mengharapkan anaknya datang. Sama seperti Lebaran dan lain sebagainya. Sama seperti Natal. Orang tua berharap anaknya datang. Tapi anak-anak sekarang mana? Cuma telepon. Papa sudah menyediakan makanan dan lain sebagainya. Istri sudah meninggal, tinggal papa sendiri. Berharap anak-anak datang Imlek. Ya, bukan soal angpaunya, bukan. Datang ngumpulnya. Anak telepon. 3 anak, 3 telepon. Nggak sempet, Pak. Banyak kerjaan, Pak. Ada pelayanan, Pak. Gereja sibuk, Pak. Papa hanya bisa, oh ya, sibuk ya. Ya, oh ya, ya, ya. Ya, nggak apa-apa deh. Akhirnya malam Imlek itu, malam sebelum Imlek itu makan malam ya, Cusi namanya. Dia makan sendiri sambil air mata mengalir. Untung ceritanya sih happy ending juga sih. Dia lagi makan sendiri
Sambil ya nggak bisa ngomong apa-apa. Satu persatu anaknya muncul. Papa, kita datang. Wah, di happy-nya luar biasa. Hanya datang. Belum lagi kemarin saya juga sampaikan kepada mereka. Anak-anak tolong, sekalipun orang tuamu masih bisa jalan sendiri tanpa harus kau papa atau kau dorong-dorong di kursi roda. No, no, no. Coba gandeng tangannya. Coba gandeng tangannya. Walaupun papa mama masih jalan, itu gandengan tangan. Itu langsung ke sungsum, ke hati. Anakku memperhatikan aku. Anakku memperhatikan. Nah ini kita sampein nggak di mimbar? Apa bukan urusan kita? Ya nggak tahu lah. Kena saya juga punya anak, saya juga punya cucu. Hanya mereka cuma pegang aja. Sama istri saya, ayo oma pegangin. Bahkan jemaat-jemaat yang lain pegangin istri saya jalan. Dia udah happy luar biasa. Padahal cuma dipegang aja. Nggak dikasih duit, nggak. Nah ini lahir, ini batinnya kena loh. We not talk only about money. We talk about soul. Nah ini kita ambil bagian nggak? Tolonglah. Karena sini dikatakan masih adakah sekarang anak-anak kita dan di dalam kehidupan kita, kalau yang masih masuk saya, kayak yang masih punya anak, nah ayo bagaimana kita? Saya mengerti kok. Ada orang tua juga yang bikin susah anak, saya ngerti kok. Wah, men, udah makin tua, makin jahat, makin bawel, makin memenang sendiri. Ada kecuali yang hadir nggak ada lah ya. Yang hadir sini nggak ada lah. Ini yang ngomongin di luar nih. Iya. Kita anak-anak harus begini, harus begini. Zaman sudah berubah, men. Udah 2024. Masih nggak mau masih mau begitu. Ya, sorry deh. Salah Anda ya. Karena sini ada pepatah Tionghoa mengatakan, kalau kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, berarti kita sebetulnya sedang berbuat baik untuk kita besok loh. Karena jangan lupa ini hari kita muda, toh pada satu hari Anda akan jadi tua. Nggak selamanya muda terus, nggak mungkin. Nggak ada tuh. Biar Anda makan yok som, kolesom, ginsom, apa som semua juga tetap aja jadi tua. Walaupun Anda ke Korea nih, ibu-ibu maaf ya, contoh ya, maaf ya, jangan marah ya. Anda tarik begini, wah, mau 3 kali tarik, keempat udah begini juga. Sudah. Menurut saya sih kita hamba Tuhan punya tugas tuh ya. Bukan sekedar, ini kan juga firman Tuhan. Oh, kalau kita bilang, ini saya menyampaikan firman Tuhan. Lah ini juga firman Tuhan. Kenapa kurang didengungkan di gereja? Yang didengung hanya cuma berkat mengalir, berlimpah-limpah. Mau ngomong salah, saya nggak berani. Karena orang mengharapkan berkat. Apalagi sekarang ya, beras naik, cabai naik, semua naik. Aduh, berkatnya kurang, hanya nggak pusing kepala. Iya, datanglah sih, diberkatilah engkau pada tahun 2024. Usahamu maju semua. Wah, semua amin. Siapa yang nggak mau amin? Nah, ini ujung-ujung kayak Chinese sama. Kan kita maunya hoki kan. Hok tuh fu. Fu tuh kaya kok, berkat. Bedanya what's the difference? Nggak ada bedanya kok. Cuma beda di bahasa aja. Cuma kita kayaknya, wah, kalau yang dari Tiongkok, nggak boleh lu. Apalagi kalau bicara barongsai, liong, segala macam. Kemarin tanya sama saya. Tapi saya nggak mau bikin polemik di sini nanti. Soalnya kita beda-beda pendapat. Pak, di kita pertanyaannya aja ya. Saya nggak ceritakan jawaban saya ya. Karena kalau mau pribadi saya jawab lah. Pak, itu naga sama liong tuh sama nggak? Saya bilang tergantung pendetanya. Iya, tergantung pendetanya. Kalau ditanya sama saya, ya saya punya jawaban sendiri, Bu. Saya gitu nah. Ya, itulah. Tolonglah ya, teman-teman. Betapa pentingnya hormat pada orang tua bagi semua anak-anak. Mau Kristen kek, mau enggak kek, semua sama. Karena itu akan membawa keberuntungan dalam kehidupan kelak. Karena mereka kelak pun akan punya anak dan jadi tua. Dan tidak bisa dihindari. Karena berikutnya lagi ya. Ada sebuah tulisan lagi ya. Kalau seseorang tidak berbakti dan mencintai orang tuanya,
atau bahasa sederhana tidak mengurus orang tuanya jika mereka mampu ya. Oke. Mau ngomong mampu susah lah ya. Ukurnya lain-lain. Tidak peduli dia bagaimana di luar hebat, disanjung-sanjung orang. Wih, dia donatur loh. Dia bangun gereja loh dan lain sebagainya lah ya. Sehingga orang-orang, iya, wah, bos. Oke. Tapi sebenarnya orang itu di mata orang yang mengerti nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Nggak perlu jadi temen. Itu cuma mau show supaya maka itu orang kalau kasih uang depan orang tuh supaya orang lihat nih gue kasih dia duit nih ya gitu. Tapi kalau diem-diem duitnya nggak keluar. Itu aja. Dan orang seneng kalau dilihat dia menyumbang atau memberikan sesuatu kepada orang lain dan dilihat oleh semua orang. Apakah ajaran Kristus begitu? Cuma itu aja. Ngantuk, Bu? Nih. Ya, dikit lagi ya. Anak yang tidak hormat kepada orang tua atau menghargai atau sopan dan mengutamakan orang tua, maaf ya, di firman mengatakan tertutuplah berkatnya. Loh, ya, kita baca yuk. Markus. Nah, tadi itu 7 ayat 10 sampai 13. Orang tuanya nggak diladenin kan? Nggak diurus kan? Berapa banyak kisah mengenai orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Bahkan mereka masih beralasan mereka melayani Tuhan. Saya cuma tanya, boleh tanya dong, Tuhan yang mana yang layani? Tuhan yang berwujud manusia, yang di gereja itu? Atau benar-benar Tuhan? Ya. Karena setelah kita bicara mengenai hormat kepada orang tua, Imlek juga buat teman-teman yang mungkin belum kena kita beda suku, beda segala ya nggak apa-apa lah, tapi nggak terlalu jauh ya. Menurut saya Imlek juga bukan hanya sekedar pesta-pesta, angpau dan lain sebagainya, tapi Imlek juga mempersatukan dan menjadi satu dari seluruh keluarga. Kenapa? Bahasa sama dengan orang Indonesia, mudik kan Lebaran. Chinese juga pada mudik. Untuk apa? Ngumpul. Ya, orang mangan ngumpul istilahnya gitu. Ya. Dan bagusnya apa ya menurut saya ya kita boleh beda. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah lah makan-makan di restoran Chinese. Kenapa mejanya bundar? Halo. Karena barat mejanya panjang, persegi panjang. Bisa duduk sini nih. Ya. Dan saya pernah lihat tuh anak-anak yang pesan misalkan ngomong gampangnya bakmi goreng, dia pesan datang bakmi goreng ke sini. Ini bakmi goreng nggak pernah ke sini nih. Nggak pernah ke sini nih. Dia makan sendiri tuh. Nah, kalau mejanya bundar, tinggal diputer. Berbagi. Ayo ambil. Ayo ambil. Bicara etika. Ya, saya lebih cocok Chinese karena saya juga bukan Chinese. Walaupun nama saya Barat. Gitu. Sayang, anak-anak kita tidak diajarkan etika di gereja. Atau minimal kurang lah. Jangan ngomong tidak lah. Kurang. Dan kalau tidak nggak enak juga. Oh, saya ajarkan Pak ya, puji Tuhan, haleluya. Ya. Di sini dikatakan lagi ya, di saat orang tuamu sudah tua, jalan pun sudah tertati-tati, ya, sudah susah gitu ya. Mungkin pakai tongkat dan sebagainya ya. Ini untuk anak-anak muda. Jangan kau lupa ya, di saat kecil pun juga yang menuntun engkau siapa? Papa mamamu. Dan anak-anak ingatkan, nak, kau bisa besar ini hari, kau minum apa? Mereka pertama diam, dia bilang, ASI opa. Oh iya, ASI apa sih? Tak gituin aja. Ayo, ASI, gue juga tahu ASI. ASI apa? Itu darah mama. Ya, dikorbankan untuk engkau. Selain nyawanya untuk melahirkan engkau, darahnya pun dikasih sama engkau. Sehingga engkau bisa ada ini hari. Lalu, apa balasanmu? Mama sekarang sakit mungkin. Papa, mama tua. Sudah nggak bisa cari uang. Sementara engkau boleh beli mobil, di segala macam semuanya. Ya bukan salah, nggak salah sih. Tapi ingatkah kau dengan orang tuamu? Apel pun nggak datang. Nanti kalau mati, ya maaf aja. Samsan, keonyuk, cunyuk, semua. Waduh, semua nyuk, komplit semuanya. Hidup datang juga enggak.
Di WA-in. Jawabnya nomor 50 barangkali. Alasan kesundul. Banyak temen. Kita nggak dijawab. Karena kita udah nggak penting. Malah mungkin kita ini sudah merepotkan. Nah ini apa kita nggak ada bagian untuk mengajarkan mereka? Mengingatkan mereka? Sebagai bapak gembala, ibu gembala, dan lain segembala. Nama gembala kan menggembalakan domba. Lalu Anda kemanain tuh semuanya? Wih, keren banget nih. Desi leadership. Ya, karena sini ya, berbakti kepada orang tua adalah saat, saya langsung terjemahkan saja ya, supaya pendek ya, adalah saat orang tuamu sedang membutuhkan engkau. Ya. Dan engkau bisa mengeluarkan tenaga, dana, dan sebagainya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Karena Opa pernah ketemu pribadi, fakta di depan mata saya, ketika saya beli obat di Mega Mall, sekarang Pelit Village namanya. Di depan saya ada yang ngantri enci-enci. Saya duduk belakang deh, berdiri di belakang. Saya dengar dia, gue sebel nih, gue punya saudara 9, tau nggak? Yang beli obat gue melulu. Satu juga nggak ada yang mau tahu. Saya di belakang dia. Saya lagi bawa pikir, Bu, saya nggak kenal ya. Saya lagi pikir, Ci, haleluya aja Ci, kamsia Tuhan lah. Ci diberkati. Kan Ci ngurus papa mama. Baru mau ngomong, belum saya keluar kata, di belakang dia ada seseorang memang. Langsung, bener lu mesti omitofut lu. Ya udah gua kalah cepet dah. Ya udah, ya sudah lah. Pokoknya artinya sama. Anak-anak sekarang, ya, kalau mau salahkan mereka ya bisa saja. Tapi menurut saya kita ada bagian untuk ngajar. Ya. Karena jangan lupa ya, kalau mereka dengan sukacita mengeluarkan, membantu kita, dan kena semua, kita juga makin hari kan makin tua. Cucu-cucu sedang lihat nih, papa mamanya nih, bagaimana melakukan si opa dan si omanya nih. Itu contoh buat mereka. Apa yang mereka lakukan seperti tadi cerita saya yang pertama, yang mamanya ngompol, si cucu juga ngomong. Oh, nanti panti asuhan nih. Ya nanti papa juga taruh panti asuhan dah. Cucu-cucu lagi lihat. Nah, kita jadi contoh yang baik nggak untuk cucu-cucu kita ini nih. Ya, kalau enggak, sorry. Jangan, aduh dulu saya pernah kasih lihat tuh, maaf ya. Sekali lagi kita boleh beda ya. Nggak ada salib begini, nggak ada. Ini bukan salib, ini tiang. Salib tuh begini kan. Oke? Tapi sekarang yang diajarkan sama ini aja kan. Ini enggak loh. Paling disebut sebentar doang, sudah gitu lewat aja udah. Nggak dijelaskan kok. Apa sih ini? Cuma ini aja kok. Karena semua punya maksud. Kalau ngomong begini kan nggak enak saya. Seolah saya menuduh orang dan sebagainya. Ya saya udah ngerti lah. Udah nggak bisa dibohongin lah saya mah. Ya, gitu aja bahasanya. Tolong dong. Salib tuh begini. Ini bukan salib. Ini tiang. Walaupun pakai sepatu, oh ini Tuhan. Jangan lupa Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Hamba-hamba Tuhan yang sudah tumpang tangan, usir setan dan sebagainya. Tuhan bilang, I don't know you. Nggak kenal sama Nio. Lu siapa? Oh, hamba Tuhan. Apa iya? Kalau kita sedikit lagi ya Pak Bo ya. Kalau saya bacakan ini apa sih ya? Di sini saya bacakan dulu ya. Cocok nggak nih ya? Oh ya nih. Nah, kalau ajarkan anak-anak kita kalau mereka mampu dan berhasil ya, ajarkan ini ya. Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita cari kesenangan kita sendiri. Ini wajib diajarkan juga menurut saya. Karena ini firman Tuhan juga kok. Kalau anak kita udah berhasil, ingat sama papa mama. Cuma saya juga suka supaya mereka jangan terlalu tegang di gereja ya. Saya bilang ya, tapi kalau mau kasih angpau sama papa mama, malam sebelum Imlek, jangan titip mama aja. Nanti nggak nyampe ke papa. Jangan marah ya ibu-ibu ya. Kalau nggak dengar lebih bagus nih. Iya. Apalagi anak-anak kecil sekarang terima angpau kan.
Emang, anak-anak, itu enggak investasi bodong. Mama nih mama pegang simpenin, ya hilang. Mama jangan marah ya, kan nggak semua ya. Oke, ini cuma contoh supaya jangan tegang aja yang di gereja itu. Saya bikin sedikit lucu-lucu lah, gitu aja bahasanya. Nah, mari. Firman juga di Lukas juga mengatakan deh, kalau kita memberikan kepada yang kecil ini secangkir air saja, secangkir cuma segini kok. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Berarti kita harus menolong orang. Bagaimana kita bisa cerita mengenai The Good Samaritan? Siapa yang ditolong? Sesama iman, sesama bangsa, sesama suku-suku. Ya enggak lah. Tapi dia tolongnya benar-benar dengan hati dan full tuntas tas 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 tas. Kita bagaimana? Boleh dong nanya? Ya dikit lagi ya. Kalau kita baca supaya kita sedikit ya input lah buat teman-teman atau ya sharing ya. Kita baca di mana nih? Lukas 12 ayat 53. Sini dikatakan apa mengenai ini ya? Mereka akan saling akhir zaman ini terjadi ya. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, makin hari makin ini terjadi loh. Di mana-mana. Kalau di gereja Bapak Ibu tidak ada, puji Tuhan. Itu aja bahasa saya. Tapi saya lihat banyak. Terus kita ngomong tentang Tuhan, anak sekarang memang kurang ajar. Nggak bisa. Beda pola pikir, beda bahasa, beda zaman, beda segala macam semuanya. Kalau memang kita beda, kita jelaskan sama mereka. Nah inilah firman Tuhan begini. Ya, kita menurut ada istilah kita, suku kita ini begini. Jadi mereka bisa terima gitu. Kalau main nggak boleh, dasar kurang ajar lu anak sekarang lu. Nggak bisa. Main kurang ajaran. Karena ya tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka. Cuma saya juga nggak tahu lah ya. Ya mau di apa? Mau disampaikan atau nggak tahu lah ya. Karena sini dikatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, ya Yohanes 13 ayat 30 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sementara orang tua aja kita nggak urus? Dan itu mereka akan mengambil poin, akan mengambil alasan. Bapak pendeta saya, ibu gembala saya nggak pernah ngomong tuh, nggak pernah kasih tahu tuh. Jadi yang salah siapa? Mereka atau kita? Boleh kita merenungkan menurut saya sih. Mereka tuh hanya melihat apa yang disampaikan di mimbar. Nah, kalau nyampainya ya tidak menyentuh mereka, apa kita nggak, ya bagaimana bahasanya lah, nggak tahu lah ya. Marilah yuk, masuk 2024 ya. Kita berbagi dengan benar lah. Saya nggak bilang nggak benar ya, bukan itu ya. Ya. Firman ya firman lah. Kalau anak-anak muda kita harus ajarkan lah. Pergaulan mereka sekarang begitu bahayanya. Sampai di mana-mana homoseks, di mana-mana lesbi. Apa kita tutup mata, nggak mau tahu? Pokoknya yang penting gua sama anak-anak gua nggak apa-apa. Lu nggak bisa. Memang nggak akan menghampiri anakmu juga. Bisa saja kok. We just don't care. Itu tuh nggak mau tahu gitu. Pokoknya gua udah suci, gua udah bersama Tuhan selesai. No, 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 no. It's not like that, brother and sisters. Yeah. We have a duty. Kita punya tugas, punya kewajiban untuk juga mengajarkan, menyampaikan dengan baik. Nggak ketemu ini hari, besok pelan-pelan lagi ngomong. Sampai semua, tapi bukan memaksakan kita punya pikir, oh pokoknya yang tua bener dah, yang muda salah semuanya. Ya nggak ketemu. Nggak ketemu, sebab orang tua juga banyak yang salah kok. Ya, sampai sini aja ya. Bless you semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Joni Iskandar. Bless you Pak. Thank you Pak. Ya, silakan Pak.
Ya, Halo. Ya, Pak Joni Iskandar, thank you. Bokso Hari Sanosa. Ya, berhubung Pastor Ko sudah tidak ada bersama kita karena sedang bersama keluarga ya di mall tadi. Jadi saya mewakili sementara untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama tadi. Ada banyak hal ya yang kita pelajari, apalagi ini menyangkut masalah tema berbakti pada orang tua. Dan ini tentunya satu tema yang penting dan banyak sekali terjadi dilema di dalam kehidupan kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua. Karena memang seperti disampaikan tadi oleh Bokso Hari, ada banyak ayat juga yang mengatur ya. Walaupun di dalam kitab mungkin tidak banyak bercerita tentang bagaimana hubungan Yesus dengan orang tuanya ya. Tapi ada beberapa ayat-ayat yang diangkat hari ini, antara lain di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya kita harus menghormati orang tua kita. Walaupun dalam kenyataannya memang banyak sekali anak-anak yang menyia-nyiakan orang tuanya ya, bahkan tega mengirim orang tuanya yang sudah jompo ya, yang mungkin dianggap menyusahkan ke panti-panti jompo ya. Nah, itu banyak terjadi dan umumnya kalau kita datang berkunjung ke panti-panti jompo itu banyak orang tua yang lebih banyak mengeluh ya. Kenapa anaknya tega menyerahkan dia ke panti jompo. Sedangkan nenek-nenek yang lain bisa berkumpul dengan rukun dengan anak-anaknya. Nah, ini memang satu dilema, bisa juga disebabkan karena perlakuan orang tua pada anak yang pada masa mereka kecil menganggap orang tuanya itu kejam gitu ya. Terlalu banyak ngatur, terlalu banyak ngomel, sehingga mereka jadi sakit hati, akhirnya balas dendamnya seperti itu gitu. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan ya. Jadi di Efesus 6 juga bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau mau panjang umur kita harus berbakti pada orang tua ya, menghormati orang tua, mengasihi orang tua kita ya, karena tanpa mereka nggak mungkin kita udah setua seperti sekarang ini ya. Ya, semuanya itu jasa mereka, tidak boleh kita lupakan. Begitu ya, Bokso Hari ya. Iya. Ya, kemudian juga tadi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tentunya kalau orang sudah semakin tua, ya tenaganya semakin melemah, ya dia tidak bisa lagi mengangkat barang-barang yang berat, bahkan mungkin berjalan saja udah susah. Nah, ini tentunya perlu perhatian dari orang yang lebih kuat, yaitu anak-anaknya tentunya yang bisa menuntun orang tuanya ya. Jadi kalau orang Tionghoa bilang ada anak uhau dan anak puthau ya. Nah, anak yang mengasihi orang tuanya adalah anak-anak yang uhau. Tapi anak yang tidak mengasihi orang tuanya, bahkan membenci mungkin orang tuanya, itu anak yang puthau. Seperti cerita Malin Kundang ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian Lukas 12 ayat 53 juga di sini dikatakan mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anak, laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan ya, dan anak perempuan melawan ibunya. Ini sering terjadi juga ya, tapi saya percaya di sini kita semua tidak ada yang seperti itu. Kita semua adalah orang-orang anak-anak yang uhau ya, semua orang tua. Karena kalau kita jadi anak yang kurang ajar pada orang tua,
nanti anak kita juga akan nurutin gitu ya. Tapi kalau kita menunjukkan kasih sayang kita pada orang tua, maka anak kita juga nanti akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Nah, ini nanti kita akan kupas, kita akan bahas lagi di dalam bincang-bincang ya mengenai berbakti pada orang tua. Bagaimana caranya kita berbakti orang tua, atau mungkin kita kurang berbakti pada orang tua. Nah, itu semuanya nanti kita akan bicarakan di dalam bincang-bincang. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bokso Hari yang sudah memberkati kita hari ini dengan tema berbakti pada orang tua. Maka sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, saya akan bawakan satu lagu lagi ya. Bentar. Nanti doa syafaat Opung Brahmana ya. Oke. Pak Joni, Pak Hari doa dulu Pak Joni. Doa firman, belum selesai ya? firman. Oh iya, sorry. Iya belum. Belum. Silakan Pak Hari doa untuk firman dulu. Terima kasih semuanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, happy-happy lah kita. Aba ya Bapa yang bertata di surga, segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan pun kembali kepada Engkau, karena hanya Engkau yang patut menerimanya, bukan kami. Janganlah sampai kami mencuri akan segala kemuliaan ini untuk keuntungan kami pribadi dan lain sebagainya. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk sharing bersama dengan teman-teman melalui Zoom Family Ministry ini Tuhan. Ya, aku hanya menyerahkan Tuhan semua teman-teman dalam pelayanan mereka, dalam naungan dan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa betul-betul dalam pelayanan ini betul-betul melayani umat-Mu, baik yang sudah berusia dan juga sekarang yang lebih rentan lagi anak-anak muda Tuhan. Mampukan mereka mempunyai hikmat marifat daripada Engkau, sehingga mereka bisa menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu dan disampaikan dengan lemah lembut sebagai orang tua yang menyampaikan kepada yang lebih tua, lebih muda. Terima kasih Bapa, diberkati semua teman-teman kami yang hadir maupun yang tidak hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami semua. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Baiklah, saya akan bawa satu pujian sebelum kita doa syafaat dengan lagu Apa? Belum ditanya belum. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita untuk mesti berusaha dong. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya.
Ku tahu Tuhan dengar doa saya, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, ku tahu Tuhan pasti bekerja, dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, saya persilakan Opung Brahmana untuk doa syafaat. Terima kasih Pak Joni. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur kepadamu Bapa buat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan hingga pada kesempatan sore dan menjelang malam hari ini. Kalau kami dapat Tuhan bersekutu beribadah mulai Zoom ini. Kami sangat mengucap syukur juga buat pemberian pertentuan sepanjang pagi hari hingga saat sore dan menjelang malam hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana ada, ini kena kasih dan anugerah Tuhan. Juga Tuhan, tak lepas hati kami mengucap syukur kalau Tuhan pesta demokrasi telah berjalan dengan aman tertib di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik ini karena Tuhan mendengar segala doa-doa anak-anak Tuhan dan doa bangsa kami ini, di mana pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Dan juga kami ucap syukur bahwa pesta demokrasi ini Tuhan tidak berlarut-larut tetapi cukup satu putaran Bapak ini semua karena campur tangan Tuhan. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak menambah besar. Tetapi Tuhan, semua hal yang sudah dapat terjadi ini karena kami tahu Tuhan campur tangan-Mu bagi kami. Bapa, kami ucap syukur pada kesempatan pada sore hari ini, di mana hamba-Mu Pak Harisan Ustaz Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan juga Tuhan firman Tuhan itu biarlah Tuhan Engkau terangi lebih jauh, berikan pencerahan bagi kami semuanya Tuhan, bagi kami anak-anak kami yang mendengarkan. Engkau juga tuntun mimpi kami untuk dapat kami mengerti, dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam keluarga, lepas keluarga untuk mendidik, mengasuh anak-anak kami yang masih kecil, sehingga mereka juga Tuhan dapat melakukan firman Tuhan dan bersama kami Tuhan menopang semuanya, bekerja sama dan sama untuk melayani Tuhan, untuk kami dapat menghormati Tuhan dan anak-anak kami juga menghormati kami dan menghormati Tuhan, dan berbakti kepada kami dan amat terlebih berbakti kepada Tuhan, sehingga mereka apabila mereka berbakti padamu Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka juga akan berbakti kepada orang tua. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan karena Tuhan yang menolong mereka. Bapa, berkati hamba Pak Harisan, pakai dia lebih dahsyat, lebih heran lagi menyampaikan kabar baik bagi orang lain dalam dimanapun dia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam usia yang cukup banyak Tuhan, tapi biarlah sisa hidup hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Kau pakai lebih lagi dalam pelayanannya dengan kekuatan baru, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun mengurapi dia,
dan memberkati pelayannya anak cucu mantunya dimanapun berada Tuhan. Kami minta pemberian perlindungan Tuhan, dan mereka juga tetap taat setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Buat Bapak Komingguan juga yang tidak bersama kami pada saat ini, bersama-sama dengan keluarganya, tetap kau berikan pemberian perlindungan, kekuatan baru, roh sukacita, dan juga kesehatannya Tuhan agar stabil. Juga hamba-Mu Bapak Hendra, Tuhan, kondisi keadaan tubuhnya yang belum stabil, Tuhan kami minta campur tangan dan lawatan-Mu Tuhan. Bapak Hendra Tuhan dapat kekuatan baru, dapat senantiasa bersukacita dalam Tuhan, dalam keluarganya, keluarga anak mantunya, semua Tuhan tetap peliharakan, memberkati kami, memberkatinya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dapat Tuhan memuliakan Tuhan, dan kekuatan baru, tetap mereka setia dan taat kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua. Hamba-Mu juga Pak Joni yang senantiasa melakukan pelayanan ini Tuhan, balas berkat melimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, pakai lebih heran dari hari terlalu, anak cucu mantunya, segala permasalahan dihadapi. Kau memberkati Bapa kami semua yang hadir pada malam hari ini, tidak kami sebut satu persatu, tapi Kau melihat semua keadaan kami. Bapa, kalau masih kondisi kami dalam kondisi apa yang kami hadapi, kalau masih ada yang lemah, Kau berikan kekuatan, kalau yang sakit berikan kesehatan sempurna, kalau ada permasalahan Kau berikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih kami berdoa buat anak-anak kami, cucu kami yang masih kecil dan juga masih menginjak dewasa, dan juga semuanya Tuhan, agar mereka Tuhan bimbing mereka, di samping kami berikan pendidikan pengajaran, mengajari mereka sejak dini, tetapi biarlah Roh Kudus membimbing mereka sehingga mereka juga Tuhan tahu berbakti kepada orang tua, tahu berbakti kepada Tuhan, dan mengutamakan Tuhan, dan mereka memberikan hati yang takut pada Tuhan. Berkati pemuda, berkati generasi Jeremia, agar mereka juga kelak kemudian hari Tuhan, pada saatnya mereka juga akan Tuhan menjadi orang tua yang sudah melakukan yang baik, dan kami tahu bahwa apa yang dibuat baik mereka akan juga menuai dengan baik masa tua mereka Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan, teguhkan kami, dan tetap kami mengucap syukur bagi bangsa negara demokrasi berjalan, pesta demokrasi berjalan dengan aman tertib. Berkati bangsa kami, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, keselamatan bangsa kami, dan juga pemimpin bangsa kami masa depan yang akan datang boleh melakukan apa yang lebih baik lagi Tuhan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin Presiden kami Jokowi. Mereka melakukannya lebih baik lagi. Kuatkan mereka, berkati mereka. Tetap kami berdoa juga Tuhan buat keadaan kondisi perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ini, rakyat Indonesia, Tuhan mampukan kami Tuhan dengan kondisi harga-harga yang semakin naik. Tetapi biarlah ada kemampuan bangsa kami untuk membeli sembako, membeli kebutuhan kami, dan bahkan orang yang sakit, mereka dapat menjangkau harga-harga obat Tuhan. Sehingga obat yang dibutuhkan orang-orang yang sedang sakit, dirawat rumah sakit atau dimanapun berada, mereka dapat Tuhan membeli obat yang dengan harga yang terjangkau. Dalam nama Yesus, TNI Polri yang menjaga kota keamanan kami, berkati mereka. Biarlah mereka juga dalam kondisi apapun yang mereka hadapi, mereka juga melakukan tanggung jawab tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan arif dan bijaksana. Mereka menjaga kota, menjaga desa, menjaga perbatasan laut, udara. Mereka juga Tuhan bersinergi untuk mengamankan wilayah Republik Indonesia. Bapa, Engkau berkati mereka. Bapa, sekali lagi semuanya kami serahkan seluruh keluarga kami masing-masing dalam tangan kasih Tuhan, anak cucu mantu kami semua, kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tidak akan lindungi dan berkati kami semua, bahwa kami semakin hari, semakin intim dekat dengan Tuhan, dan berikan Tuhan hikmat akal budi, banjiri kami dengan kasih karunia-Mu dan hikmat putusan dari sorga, untuk kami memahami rencana-Mu indah dalam kehidupan kami, untuk memahami, mengerti firman-Mu, agar kami tidak ada gagal paham akan firman Tuhan. Bila kami juga mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan benar dan betul Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan, Engkau ditinggikan, dibesarkan melalui kehidupan kami, banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami ucap syukur, dan kami melanjutkan sebuah acara pada malam ini. Kau pimpin, memberkati kami. Terima kasih buat kasih Tuhan, terpujilah nama di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami rindu doa berkat sampaikan oleh
hamba-Mu. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima Doa kasih berkat. Opung. Doa berkat saya minta Ibu Pendeta Lydia Jumali. Silakan Ibu. Ibu Lydia, bisa tolong pimpin doa berkat Ibu. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah dibekali firman-Mu, supaya kami mengasihi kepada orang tua, saudara-saudara, dan juga kepada siapapun juga kami mau belajar untuk mengasihi mereka Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menegur kembali dalam setiap hidup kami, supaya kami terus memperhatikan orang yang perlu diperhatikannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat Bapak Pendeta Pak Mingguan, Tuhan tolong pakai terus Tuhan sebagai pemimpin di dalam akan juga Pak Tuhan, Kau juga jamah berikan kesembuhan, kesehatan kembali, berkati semua keluarga, anak mantu dan cucunya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua buat hamba Tuhan yang sudah melayani Pak Hari Santoso Tuhan. Mari Engkau terus pakai dalam hidupnya ya Bapak, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar terus boleh melayani pekerjaan ya Tuhan. Kami serahkan semua anak mantu cucunya, pakai mereka juga boleh menjadi Tuhan alat-Mu, untuk boleh menjadi hamba-Mu ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami yang mengikuti Tuhan di dalam ministry, family ministry ini Tuhan, Kau tolong semua kami, apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, semuanya buka jalan Bapa. Lebih daripada itu Tuhan, jamah kami semuanya, berikan kami kesehatan terus Tuhan, biar kami boleh tetap untuk bersama-sama. Untuk setiap sore kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji nama Tuhan, biar Tuhan yang akan tolong semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga menolong pemilu yang sudah berjalan dengan baik Tuhan, untuk hari-hari ke depan Tuhan pimpin siapa yang menjadi presiden yang akan datang. Tuhan tolong semuanya, Tuhan menyertai dan Tuhan campur tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah juga Tuhan tolong, biar Tuhan menyertai dalam pekerjaan mereka, bahkan lingkungan kami yang terkecil juga Tuhan tolong, biar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang tidak datang juga di Zoom, Tuhan tolong apa yang menjadi masalah dalam hidup mereka Tuhan tolong. Ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, biar kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Semuanya berikan kesetiaan untuk setiap datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, biar Tuhan terus menyertai dan Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong semuanya. Makasih Bapak, kami juga doakan buat para hamba-hamba-Mu, biar Tuhan melindungi, menjaga mereka, memakai mereka dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan semua buat keluarga-keluarga kami juga, selamatkan yang belum percaya kepadamu. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, memberikan pengertian pada mereka, biar mereka boleh datang
datang, boleh percaya kepada Tuhan. Kami serahkan semua keluarga kami, biar berkat-berkat Tuhan akan menolong mereka Tuhan. Biar mereka membuka hati untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Karena firman-Mu katakan satu orang sudah selamat, seisi keluarga. Semuanya boleh selamat, boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan semuanya. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Biar Tuhan yang menjadi pendengar setiap-tiap doa kami. Biarpun banyak kekurangan kesalahan kami, Tuhan ampuni, sucikan kami. Layakkan kami terus untuk menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lydia. Jadi doa berkat Ibu Lydia. Disuruh doa berkat. Bukan doa syafaat. Syafaatnya 2 kali, Pak. Iya, doa Doa syafaat. syafaat. 2 kali. Nggak apa-apa, double. Doa berkat tadi, doa berkat. Oh iya Banyak tadi doa. ya apa itu? Banyak Ya, doa berkatnya belum Ibu Lydia.